Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Adapun teman-teman kita yang saat ini sekitar ada 60 ya, 60-an yang terpapar, kita doakan semoga segera sembuh dan sholawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah yang telah membawa kita dari dunia kegelapan pada masa yang lebih baik hari ini kita rasakan, dan meskipun dalam kondisi yang sangat mengerikan saat ini, COVID, mudah-mudahan pada pertemuan ini kita bisa mencerahkan pikiran kita. Yang terhormat, kami ingin sapa Bapak Kepala LAN RI, Bapak Adi Suryanto, Ibu Sestama, Ibu Reni Susana, para JPT Madya, JPT Pratama, serta keluarga besar Lembaga Administrasi Negara yang ada di Jakarta, Bandung, Jatinangor, Aceh, Makassar, juga Samarinda. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita menjadi lebih baik lagi, lebih sehat. Dan untuk Ibu Aisyah, tentu saja terima kasih kami ucapkan, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, di tengah kesibukannya ya. Dan bujukan maut saya adalah, Ibu, saya pengen sekali di acara ceramah ini ada perempuan, karena selama kurang lebih 24 kali ya sejak Februari, ini inisiasi dari Kepala LAN RI bahwa selain menguatkan imun kita dengan berolahraga, dengan prokes, kita juga harus menguatkan iman kita. Maka setiap Senin, setiap minggunya, sejak bulan Februari, kami selalu ada program 1 jam doa bersama, tausiah dan doa bersama. Ibu Dr. Aisyah ini insya Allah sudah dikenal oleh teman-teman semua, keluarga LAN. Beliau kalau saya ikuti ceramah selalu ada gambar otak, sehingga tema ceramah kita ya hari adalah merasai pikiran. Terima kasih sekali lagi Bu Aisyah atas perkenan waktunya. Untuk selanjutnya moderator Mbak Dora mudah-mudahan sudah bersama kita. Saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya meneruskan acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahi fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang angkanya masih meningkat ini, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam majelis yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah menunjukkan jalan yang terang benderang kepada kita semua melalui ad-dinul Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pagi ini telah hadir bersama kita semua guru kita, ibu kita, Ustazah Dr. Aisyah Dahlan. Tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan beliau ini ya Bapak Ibu. Ceramahnya sudah sering kita saksikan di YouTube maupun di media-media sosial, dan tadi seperti disampaikan oleh Prof. Nurliah, alhamdulillah kita bisa bertemu secara langsung walaupun secara virtual pada pagi hari ini. Semoga nanti pagi ini membawa semangat gitu ya, dengan kehadiran ibu kita, Ibu Aisyah Dahlan ini membawa semangat bagi seminggu kita yang akan datang, seperti itu. Perkenalkan, saya memperkenalkan secara singkat, walaupun sebetulnya kita semua sudah tahu, sudah sangat mengenal beliau. Ustazah Dr. Aisyah Dahlan yang terkenal dengan kajian-kajian neuroparenting ini hingga saat ini telah mendapatkan banyak sekali penghargaan, Bapak Ibu, baik dari di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu kita, gitu ya, Bapak Ibu.
beliau juga sangat berpengalaman di bidang neuroparenting ini. Pengalamannya sejak tahun 98 hingga saat ini berhubungan dengan dengan sesuatu yang berhubungan dengan motivasi, dengan dengan neuro seperti itu ya. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan bersama tausiah dari ibu kita, ustadzah kita, Ustadzah Dr. Aisyah Dahlan. Kami persilahkan kepada Ustadzah Dr. Aisyah Dahlan. Masya Allah, terima kasih Mbak Dora, jazakillah khairan. Saya waktu disebut Ustazah langsung amin gitu, soalnya belum levelnya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak, alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Nurliyah Nurdin SOS MA, Masya Allah. Terima kasih Prof. Nurliyah. Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan dengan teman-teman semuanya hari ini. Alhamdulillah, terima kasih juga. Dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Adi Suryanto, Ibu Reni Susana, dan juga para CPT Madya dan Pratama, serta seluruh keluarga besar LAN RI, Masya Allah, di Aceh, Jakarta, Bandung, ya tadi ya, Jatinangor, Makassar, dan Samarinda. Alhamdulillah. Hari ini saya bersama Prof. Nurliyah sama-sama cari judul apa ya, gitu ya. Akhirnya kami berdua menyepakatinya dengan hari ini membahas tentang merasai pikiran. Ya, baik. Nah, namun seperti biasa tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Dora bahwa biasanya kami membahasnya dari sisi pikiran dan tubuh manusia. Untuk itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu agar memudahkan untuk penjelasan. Ya, baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, saya setting dulu. Ya, baik, terima kasih. Ya. Merasai pikiran. Insya Allah. Ya, baik, kita satu-satu kita lihat dulu ya, walaupun kita sudah tahu artinya. Tapi ada baiknya kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, pikiran itu artinya apa ya? Ya, pikiran itu artinya hasil berpikir atau hasil memikirkan. Ya, ini bisa dipakai ia pandai menangkap pikiran dan perasaan orang lain. Ya, itu hasil ya. Atau diartikan juga ingatan. Pikiran ini diartikan ingatan atau memori atau juga akal dalam arti daya upaya. Ya, contohnya ini mendapat pikiran. Atau angan-angan atau gagasan ya, saya punya pikiran baru, nah, itu ya bisa dipakai di kalimat itu. Atau diartikan niat atau maksud ya, tidak ada pikiran akan berhenti bersekolah, itu maksudnya nggak ada niat ya. Atau ada juga yang pakai istilah pikiran beramuk ya, artinya menjadi bingung. Pikiran bercabang, nah, itu artinya bimbang dan ragu. Pikiran buntu, tidak dapat berpikir lebih lanjut atau tidak dapat menemukan jalan pemecahan masalah, ini pikiran ya. Nah, kalau rasa itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan, ada yang diartikan tanggapan indera terhadap rangsangan saraf ya, nah, ini seperti ini, atau apa yang dialami oleh badan ya, rasanya nyeri banget ya, seperti kayak kita COVID nih ya, ini para penyintas COVID bercerita bahwa kalau kena COVID ini rasa badan itu ngilu sekali di persendian ya, itu ciri khas virus ya, penyebab virus itu pasti nyeri di persendian ya. Itu pasti ngomongnya gitu ya, aduh rasanya nggak enak banget. Nah, jadi arti rasa bisa diartikan ini, apa yang dialami oleh badan. Ya. Dan juga bisa diartikan sifat rasa suatu benda. Ya, gula rasanya manis. Gitu. Nah ini, tanggapan kolbu terhadap sesuatu. Ya, rasanya sedih, rasanya bimbang, takut, dan sebagainya. Ya. Dan bisa juga diartikan pendapat atau pertimbangan mengenai baik atau buruk, salah atau benar. Rasanya dia benar gitu. Ya, jadi luar biasa arti rasa ini banyak sekali bisa diartikan dan bisa digunakan di beberapa kalimat ya. Nah, kalau merasai ini diartikan ya mengecap makanan, mencicipi ya. Saya merasai makanan ini gitu ya. Bisa juga diartikan mengalami atau mendapat kesenangan dan sebagainya, merasai kebahagiaan ya. Dan bisa juga diartikan meraba dengan tangan dan kaki untuk mendapatkan sesuatu.
Karena ini merasai pikiran, makanya ya bisa diartikan kita mengalami atau mendapat sesuatu dari pikiran itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang pikiran dan rasa itu nggak lepas dari fungsi otak ya. Inilah otak manusia yang Allah ciptakan, ada otak besar, ada otak kecil, ini otak kecil yang di belakang ini. Kemudian otak dibagi dua, belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Di dalamnya itu ya mohon izin Bapak Ibu kita belajar kembali tentang tubuh manusia ya agar kita insya Allah tambah memahami dan insya Allah tambah mengenal kita punya Rob ya insya Allah. Jadi di dalamnya itu ada sel neuron secara anatomi kayak begini ya. Jumlahnya banyak sekali ya. Beberapa ahli mengatakan ada yang 90 miliar, ada yang bilang 88 miliar, ada yang mengatakan 100 miliar. Saya ambil paham yang 100 miliar ya supaya gampang dihafal ya. Dan memang lebih banyak yang punya pendapatnya 100 miliar. Yang luar biasa satu neuron ini kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Jadi artinya setiap manusia punya kurang lebih 100 miliar komputer tercanggih lagi di zamannya. Kalau saya lahir tahun 68 ya, saya generasi X ya. Mungkin sama dengan Prof Nurlia nih, kita generasi X tapi mungkin lebih muda Prof ya. Kita punya 100 miliar juga kita Prof. Tapi lebih canggih, ya 100 miliar teman-teman kita yang generasi berikutnya. Generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, apalagi anak kita nih yang lahir 2011 sampai nanti 2025, ini lebih canggih lagi. Itulah makanya Nabi ya bersabda, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena otaknya juga dia sesuai sebetulnya. Jadi kalau ada orang-orang panik, ibu-ibu panik dengan gimana anak-anak ini kok pegangnya gadget terus, saya sih bilang tenang aja kok, otaknya sesuai kok, tenang aja. Ya. Bahkan saya dengan Mbak Dora lebih canggih otaknya Mbak Dora, Mbak. Ya, nah, jadi ini bagikan satu komputer yang banyak kabelnya dan ini kabelnya nanti misalnya kalau ini laptop atau komputer inilah yang nanti tersambung di stop kontak. Kalau yang kabel-kabel di samping ini ya ibarat laptop kita yang di pinggir-pinggirnya kan ada tempat kabel ya. Nah, laptop kita tuh cuman berapa sih potensinya? Nggak ada 10 kali ya. Tapi kita manusia satu neuron ini bisa 20.000 potensi untuk tersambung dengan kabel yang lain. Ya, maknanya artinya memang di otak ini akan tersambung kabel-kabelnya. Jadi seperti ini nanti sambungannya itu. Ya, memang antara kabel satu dengan kabel lain dia tidak menempel, tetapi yang membuat sambungan adalah zat kimia. Kalau kita di dalam bahasa dunia kedokteran atau bahasa otak, ada neurotransmitter, zat kimia, neurotransmitter. Memang cepat sekali, perjalanannya cepat, makanya kayak petir. Jadi ada peristiwa kimia dan peristiwa listrik di otak kita. Itulah makanya kita rasa kita hangat kita punya otak juga. Ya, terjadi peristiwa ini dia cepat sekali. Ya. Nah, kemudian karena sambungannya banyak, maka terjadi sambungan yang luar biasa di otak kita. Ya. Bahkan para ahli mengatakan 1 detik ada 2 juta informasi yang masuk di otak kita. 1 detik 2 juta loh, kita udah berapa detik ini Masya Allah. Ya, tentu bukan hanya yang kita sedang perhatikan saat itu, tetapi hal-hal yang kita tidak perhatikan, yang tertangkap oleh telinga, penghiduan, pengecapan, bahkan di kulit-kulit kita yang paling banyak di kulit kita, permukaan kulit yang nangkep. Termasuk juga kulit kita sekarang menangkap kesedihan di alam semesta, kecemasan, kekhawatiran. Saudara kita, kerabat kita, sahabat kita yang sedang sakit, yang kebingungan cari oksigen, kebingungan cari tempat, itu sekarang kita rasa tertangkap. Ya, dia tertangkap lewat pori-pori kita dan memberikan informasi pada otak. Hanya terkadang kita ada yang kita perhatikan, ada yang dia lewat-lewat saja gitu. Ya, nah ini yang terjadi di otak. Kemudian kalau kita bicara pikiran, ya kita sepakati bahwa itu akan bicara kerjanya akal atau kerjanya otak ini. Hanya bukan keseluruhan sebetulnya. Kalau kita sedang berpikir, dia bukan hanya keseluruhan, ya, lebih kepada di bagian depan. Ini kita sebutnya lobus frontalis. Jadi apapun yang kita sedang pelajari, ya, misalnya saya waktu di Unhas, ya, kita sama di Prof di waktu sekolah kedokteran, nah ilmu kedokteran masuk di otak saya, ya. Prof mungkin belajar tentang ilmu sosial, ilmu hukum masuk di otaknya Prof ilmu sosial, ilmu hukum. Di sini ya ada nasihat, ada kita punya ilmu, pengetahuan, apa yang kita pelajari, apa yang dinasihati, apa yang diajarkan dan sebagainya di sini ya. Termasuk apa yang kita
ya, baca dan sebagainya ada di sini. Walaupun nanti fungsi otak lain nanti berinteraksi ya. Terus kalau kita bicara tentang perasaan, itu rupanya salah satu tadi ya dari hasil definisi di Kamus Besar dan kemudian digabungkan dengan definisi di tubuh manusia, itu kerjanya kolbu. Nah, dan sekarang disepakati kolbu itu perannya adalah di fis-sudur, di daerah dada, dan para ilmuwan serta para ulama mensepakati organnya adalah jantung. Walaupun kita sering banget mengartikan kolbu itu hati ya. Tapi kalau hati maknawinya secara anatomi lever itu bukan yang ini, dia agak ke bawah sedikit dan bagian kanan. Ya, bukan bentuk mudghah. Kalau yang bentuk mudghah itu jantung. Dan sudah sampai sekarang ini ditemui bahwa oh itu kolbu itu di ini ya, jantung. Ya. Tapi apapun itu karena di Indonesia arti kolbu sudah sering sekali hati ya sudah kita pakai saja kata hati tapi kita harus tahu bahwa organnya merujuk pada jantung. Kenapa? Karena fungsi jantung luar biasa. Dia selain memompa darah ke seluruh tubuh, ya, ada satu hal lagi yang luar biasa antara jantung dan otak. Dia ada porosnya. Tadi kita sudah belajar di otak yang bagian depan ini tentang ilmu pengetahuan, kan isinya ya, tentang pelajaran-pelajaran, tentang kajian-kajian, tentang nasihat dan sebagainya. Nah, di dalam otak lagi juga di bagian tengahnya ini ada sebuah sistem namanya sistem limbik. Ini yang mengatur emosi atau mengatur nafs ya. Semua manusia ada. Bahkan hewan golongan mamalia otak emosi ada. Maka ini disebutnya otak mamalia. Di sini ada ya sedih, ada takut, ada marah, ada sombong, ada kesel. Dan emosi bukan hanya yang negatif tapi ada yang positif juga, ada courageous, semangat, ya, bersyukur, damai, pencerahan. Nah, itu ada di sini. Dia berlevel-level sebetulnya, ya. Nah, kalau kita bicara tentang konsep nafs, ya ada lawama, amarah, mutmainah, ini di sini. Kemudian nanti tersambung dengan batang otak. Batang otak ini yang biasanya bekerja itu yang pertahanan diri, fight or flight nanti batang otak kerjasama ya dengan struktur yang lain. Ini semua dia ada poros khusus dengan jantung. Sehingga otak bisa kasih tahu jantung dan jantung bisa kasih tahu otak gitu. Ya. Hanya dia ada hubungan spesifik antara sistem limbik, batang otak, dan jantung. Yang menjadi lagi satu kesepakatan para ilmuwan bahwa jantung inilah kolbu, ya, yaitu karena tahun 91 ada penelitian dari Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, kemudian dilanjutkan, dia nggak hanya tahun ini saja diteliti, ilmuwan lain langsung meneliti terus sampai tahun 2000, penelitian dari Lituania oleh Neringa Pauzir, selain jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh, ditemukan di daerah serambi atau atrium ini, bagian kanan, di dalam ototnya ini ternyata ada neuron juga, ada sel otak juga, yang jumlahnya sekitar 40.000 neuron. Ya. Jadi kalau tadi kita belajar sedikit tentang otak, ini di otak ada 100 miliar neuron, di jantung ada 40.000 neuron. Kalau tadi fungsi dari neuron ini adalah tersambung-sambungnya sebuah ya koneksi yang menangkap informasi, maka di jantung juga. Jadi kalau tadi di otak ya, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, pokoknya kita semua indera menangkap, itu dia tersambung-sambung neuronnya, membentuk sebuah ingatan, membentuk sebuah memori, ya, membentuk sebuah pikiran. Nah, jadi kalau ada hal yang baru, dia membentuk sebuah sambungan baru. Tapi kalau ada hal yang sudah diulang-ulang, dia membentuk sambungan berulang. Ya, berulang. Makanya mengapa di dalam sebuah metode pembelajaran kita perlu merepetisi. Atau kalau kita ini ya di dalam Quran murojaah, diulang-ulang supaya sambungan yang sudah tersambung itu ya makin mahir. Jadi buat orang-orang yang profesional itu ada sambungan yang sangat tebal terhadap ya apa yang dia kerjakan. Misalnya kalau saya, karena saya sejak 98 ngurus pecandu narkoba, di otak saya urusan korban narkoba itu ya insya Allah cukup tebal. Tapi misalnya kalau saya juga kembali belajar ilmu sosial karena itu baru buat saya, baru tersambung baru gitu. Ya. Kemudian ternyata di jantung ini juga terjadi sambungan. Ya. Hanya memang neuronnya nggak banyak, 40.000. Kenapa? Karena
Ya, kalau di otak 100 miliar karena tadi ada fungsi lain, ada fungsi emosi, ada fungsi watak, ada fungsi ya bakat dan sebagainya. Kalau ini memang hanya 40.000. Maka untuk bisa tersambung-sambung juga informasi di jantung ini akan terjadi pilah-pilih ya oleh jantung, oleh kalbu ini sendiri. Artinya kalau kita dari kecil ya kita melihat hal yang baik-baik, mendengar, mengucapkan hal yang baik-baik, maka tersambung di otak dan tersambung juga di jantung memori ini. Bahkan ditemukan oleh para ulama, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Di sini ada ya titik kolbu, ada suara Allah di sini, ada suara Tuhan. Ini lagi yang sedang dicari oleh para ilmuwan. Adakah sebelumnya, sebelum kita lahir sudah ada jejas ya sebuah perintah dari Allah? Kalau kita konsep umat Islam ya jelas karena kita ada baiat di alam ruh ya, alastu birabbikum ya. Apakah aku Tuhan? Iya. Ya. Nah, itu pasti sudah ada sambungan berarti. Hanya tinggal kita harus perkuat lagi. Nah, dan ini juga yang nanti menimbulkan fungsi rasa sendiri. Ya. Jadi dikatakan ya oleh Institute of Harmat tahun 98, Harmat ini kerjasama UK dengan Saudi Arabia ya. Sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks tadi yang di depan tadi pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Ya, kalau kita ganti jantung dengan kolbu ya, sistem saraf pada kolbu atau otaknya kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Artinya kolbu bisa ngomong sama otak, jangan begitu dong. Misalnya suatu ketika kita membuat ada proyek, kemudian kita membuat sebuah planning, anggaran dan sebagainya. Tentu kita tahu range harga dan sebagainya. Kemudian otak karena dia ada fungsi analisa juga, dia mengatakan kita besarin aja nih margin keuntungan. Nah, kolbu suka bilang jangan gitu. Ini lagi pandemi. Orang semua lagi nggak punya uang, ini susah banget uang. Ya udahlah yang jelas-jelas aja. Itu kolbu sering bilang, itu makanya kita ada bilang suara kolbu. Di situ ada perang di situ. Ya. Tentu kalau yang dari kecilnya sampai dewasanya, ya melihat hal yang baik, belajar sentuh hal yang baik, pasti ini sambungannya banyak yang baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kalau mudghah ini baik, maka baik pula seluruh tubuh. Apalagi otak, karena otak nanti juga memberi perintah pada tubuh. Tapi kalau mudghah ini buruk, maka seluruh tubuh buruk. Karena dia ada pesan di sini. Pesan di sini, di serambi kanan. Bahkan ditemukan di Neuroscience Newspaper itu tanggal 1 Agustus 2020, hewan mamalia juga punya kolbu, punya suara kolbu. Walaupun mungkin neuronnya lebih sedikit. Ya. Kerennya tuh penemuan, tapi itu baru-baru tuh tahun 2020 baru. Ya, insya Allah. Ya. Nah, ini salah satunya penelitinya Dr. Rollin McCarthy. Ya, sama teman-temannya. Ini sebenarnya banyak banget jurnalnya, tapi saya ambil kesimpulannya ini dulu ya. Dia bilang begini, vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Kenapa ada vibrasi gelombang elektromagnetik jantung? Karena tadi di jantung ada listrik. Ya, jangankan listrik yang sambungan neuron, memang jantung ini isinya listrik semua. Di atrium juga di daerah tadi, di daerah yang ada neuronnya, itu ada namanya SA node, sinoatrial node. Itu yang memerintahkan jantung untuk berdetak, lup-dup, lup-dup, lup-dup. Atau ada istilahnya pacemaker alami. Ada kadang-kadang orang rusak tuh pacemaker, yang makanya pasang pacemaker baru gitu. Ya, nah itu. Jadi memang di jantung ada gelombang, dan nggak cuma di jantung, dia bisa keluar mengirimkan pesan. Jadi manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Ini mungkin dari dulu sudah terjadi pastinya ya, sejak Adam alaihissalam. Tapi kan ilmuwan kan bertugas mengobserv, ya, memperhatikan untuk ya melihat bagaimana cara kerjanya. Jadi yang dilihat oleh ilmuwan ini kan adalah ciptaan Allah, dan cara kerjanya bahwa bisa berkomunikasi. Suara kolbu bisa berkomunikasi. Ya.
Jadi ada namanya sekarang kolbu to kolbu communication, heart to heart communication. Bahkan tadi dikatakan juga kolbu bisa bicara dengan otak. Ya. Ini yang sering terjadi tanpa kita sadari sebetulnya, ya, atau mungkin kita yang sudah pernah tahu ilmu ini, kita menggunakannya untuk berbicara dari kolbu to kolbu kan gitu. Pada anak-anak misalnya, ya, pada anak-anak yang sudah mulai remaja, mulai dewasa, kadang-kadang kita bicara pakai verbal to verbal, sering clash, sering konflik. Maka sebelum bicara verbal to verbal, bicara dulu kolbu to kolbu. Ya Allah, ya, saya mau bicara, mohon izin padamu ya Allah, saya mau bicara pada anakku ya Allah, hadirkan di depannya, depan kita anak ini. Kita bicara, kita kirimkan Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah. Itu tersambung sudah tuh gelombangnya. Ya, bahkan ke otaknya gitu. Makanya sewaktu saya belajar teknik ini, saya merasa sangat tenang pada anak-anak yang misalnya itu tadi anak mau ujian, mau ulangan, kita tahu anak sekarang kan juga capek dia kan, bosan juga dan stres juga sekarang anak-anak ini. Kenapa stresnya? Setiap hari dengar kabar ibu, ya bapak ibunya teman aku meninggal berbarengan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan capek juga mereka. Dan padahal mereka juga harus ulangan. Maka kita sebagai orang tua, wabil khusus ibunya, ya kita pasang dulu komunikasi kolbu dengan otaknya. Ya Allah, ya tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya anakku ya Rabb. Ya. Besok dia ulangan pelajaran yang hari ini mudahkan masuk di otak. Ya kita bicara, kita yang bicara. Ya. Ini karena sudah diukur oleh magnetometer ini sambungannya lebih 3 meter bisa, bahkan bisa tembus-tembus ruang ya dan waktu ini, gelombang ini. Ya. Nah, kemudian dikatakan juga hidup kita adalah proyeksi. Jadi nasib kita ini proyeksi pikiran dan perasaan. Ya. Salah satunya oleh Ustadz Nasrullah. Ya. Makanya beliau terkenal sekali dengan konsepnya magnet rezeki. Ya. Nah, ini. Jadi tadi kita sudah lihat ya bahwa 2 juta informasi per detik masuk di otak. Dan kemudian juga tersaring di kolbu, kemudian informasi itu membentuk pikiran dan perasaan. Ya. Dan dikatakan bahwa pikiran dan perasaan manusia pada umumnya sekitar 60.000 setiap hari, 60.000. Kemudian kalau kita masuk lagi konsep Islam tentang prasangka atau zon, itu adalah pikiran dan perasaan ini. Jadi dikatakan setiap hari kita 60.000 kali berprasangka. Hanya ada orang komposisi prasangka dari 60.000-nya, ada yang lebih banyak husnunya daripada su'unya. Ya, yang lebih banyak ya prasangka baiknya daripada prasangka buruk. Tapi ada juga yang masih prasangka buruk yang lebih banyak komposisinya dibanding prasangka baik kan. Karena 60.000 ini banyak ini. Ya. Dia muncul di otak, muncul di kolbu juga, tung 60.000 nih. Ini juga mungkin karena para ahlinya udah capek juga ngitung ya, jadi ya udahlah 60.000 aja kan mungkin begitu ya kalau kita survei ya. Dan Allah ya berfirman di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Maka hati-hati kalau kita terlalu banyak komposisi yang su'uzonnya, maka nasibnya bisa su'u aja, bisa yang buruk. Ya. Nah, disepakati bahwa nasib ini adalah suatu realitas sekunder, di mana realita primernya adalah ini tadi, zon tadi, prasangka tadi, kerja antara otak dan kolbu tadi ini, ya, pikiran dan perasaan. Maka ya, kita memang tidak bisa senantiasa positif terus karena memang Allah menciptakan otak emosi yang ada di tengah tadi. Yang ada sedihnya, ada takutnya, ada cemasnya, ada khawatirnya. Ya. Hanya kita diminta untuk berikhtiar bagaimana caranya, ya, jangan lama-lama di tempat-tempat yang negatif ini. Ya, segera naik ke atas atau orang bilang, anak sekarang bilang move on gitu. Sehingga komposisi yang diharapkan di zon ini 60.000 ini lebih banyak yang husnunya. Karena dia membentuk nasib. Berkali-kali anak-anak narkoba atau ya anak-anak yang biasa saja misalnya konseling pada kami, dia bilang, Bu Aisyah, nasib saya kok ini sudah jatuh, tertimpa tangga, terinjak-injak. Saya cuma bilang, ya kan dia tanya bagaimana caranya.
Coba perhatikan selama ini perasaan kamu bagaimana sih terhadap kehidupanmu sendiri, ya, terhadap ya apa yang kamu kerjakan pekerjaan. Kalau kamu selalu memprasangka buruk pekerjaanmu yang maka itu akan membentuk nasibmu gitu. Dia narik kan. Ya, nah ini. Jadi saya biasanya coba kamu betulin dulu pikiran sama perasaan. Saya biasanya begitu. Ya, pikiran perasaannya betulin deh. Kalau ada muncul hal-hal yang negatif segera delete dengan apa? Kalau Islam enak, udah diajarkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Delete pakai itu. Nah, ya, baru setting lagi, karena kan ini bisa disetting. Pada saat kita memikirkan sesuatu hal yang baru kan tersetting tadi. Gimana settingnya? Itu tadi tersambung neuron-neuron baru, tersambung sambungan atau pola atau patron baru di otak dan di jantung. Karena kabel-kabel itu masih banyak di otak kita. Para ahli otak mengatakan sampai umur 100 tahun pun kita belum semua sambungan kabel koneksi tadi tersambung. Ya, apalagi yang masih muda banget ya. Ini yang kita umur 50 tahun ke atas baru separuh dari 100 tahun, itu juga belum semuanya kesambung, masih banyak potensinya, apalagi yang masih muda-muda. Ya. Oke, nah sekarang. Kemudian sistem holistik manusia itu, ya ini secara sangat sederhana ilustrasinya ya, karena yang sesungguhnya sangat detail lagi, sangat kompleks ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang otak, kemudian kita belajar lagi namanya sistem saraf ini. Nah, sistem saraf ini yang membawa pesan apa yang ada di otak kita ke seluruh tubuh. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik, karena ini semua kerja listrik di dalam ini. Tubuh ini terdiri dari sekitar ya 60 triliun ya sel-sel yang seperti ini. Terjadi proses ya makan, minum, respirasi dan sebagainya di dalam sel ini untuk membuat energi di tubuh badan seluler. Dan satu lagi, energi di tubuh yang kita sebut badan bioplasmik. Kita ini jarang belajar ini soalnya. Sejak dari kecil belajar biologi sampai IPA, sains, itu jarang belajar. Bahkan kedokteran barat sekalipun, waktu saya masih di Unhas ini belum belajar ini. Ya, ini kita dapati di kedokteran timur. Walaupun kalau Amerika ya itu sudah masuk di kedokteran barat karena ini holistiknya manusia. Ya, kita keluar gelombang tadi, kita keluar ya elektromagnetik. Keluarnya dari mana Bu Aisyah ini? Ada satu pembuluh lagi yang jarang kita pelajari, tapi selalu kita rasa sebetulnya di bawah kulit namanya pembuluh meridian. Dia bentuknya lubang-lubang energi. Dia ada pintunya di titik-titik ini. Tapi pintunya bukan ke depan ya atau buka tutup atau sliding door, dia berputar. Ya, berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya jam kita taruh di badan kita dan jamnya angkanya dihadapkan ke sana ke depan, putaran itu berlawanan arah jarum jam. Ya, putaran bertawaf. Orang yang putarannya bagus, gelombangnya bagus. Gelombangnya bagus. Nah, ini asalnya dari makanan minuman juga. Itulah kita diwanti-wanti untuk makan halalan thayyiban agar energi dari sel dari ujung rambut sampai ujung kaki dan juga energi badan bioplasmik yang halal dan thayyib. Ini di sini maknanya di sini juga kita hati-hati menjemput rezekinya untuk anak kita, untuk di dalam tubuhnya itu ya ada energi halal dan thayyiban. Ini hati-hati, Pak. Hati-hati. Karena akan beda energinya orang yang rezekinya ya halal dan thayyib dengan yang haram-haram, beda banget rezekinya. Ya. Oke, nah ini dia. Kemudian kalau bisa membuat supaya ini lebih panjang Bu Aisyah, itulah semua ibadah khusus yang Allah perintahkan pada kita. Salah satu fungsinya atau manfaatnya dari jutaan fungsi adalah membuat titik-titik pembuluh meridian berputar dengan lancar. Wudu misalnya. Wudu itu yang tadinya titik-titik ini lambat, karena kita basuh atau usap bagian-bagian tubuh kita dengan air, dia berputar cepat. Makanya orang yang menjaga wudu itu kenceng banget sinyalnya. Ya, setiap dia berniat berdoa makbul itu langsung tung gitu. Langsung terbroadcast dengan lebih cepat dengan ya dibanding pada saat tidak berwudu kan. Sholat apalagi, karena sholat bukan cuma apa yang kena basuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya dia berputar. Kenapa? Karena dalam satu rakaat sholat itu dia ada 360 derajat pergerakan kita. Dan ini putaran 360 ini.
Dari mana 360 ya Bu Aisyah? Pada saat berdiri kan 180 derajat. Pada saat kita ruku 90 derajat. Pada saat kita sujud 45 derajat. Dalam satu rakaat sujudnya 2 kali, 45 derajat kali 2. Tambah 90 pada saat kita ruku dan pada saat kita berdiri. 180. Total semua 360. Maka orang habis sholat itu gelombangnya panjang. Ya. Makanya kita berdoa kan saat itu kan. Jangankan setelah sholat kita berdoa. Dalam sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu doa semua. Jangan salah, itu keluar semua. Ya, setiap kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin itu jalan dulu di sini, sistem saraf. Memberi pesan pada sel-sel di sini. Tubuh senang banget dengan kalimat-kalimat yang ada Allahnya. Senang, dia bisa loncat-loncat, gitu. Misalnya kalau kita ilustrasikan. Setelah jalan di badan, dia terbroadcast ke alam semesta. Keren banget. Ya. Dan memang sinyal ini seperti juga kita gadget ya. Kita kan manusia ini kan gadget alam semesta ya. Sering mulai redup gitu. Makanya mengapa dihantam lagi, dicas lagi di waktu-waktu sholat kita. Gitu. Nanti kita nih sinyal lagi panjang nih. Apalagi yang tadi habis sholat duha, lagi lebih panjang lagi. Ya. Nanti menjelang zuhur mulai redup, makanya ya segeralah sholat lagi supaya apa? Dia langsung nyala lagi. Kenapa? Supaya kita berkomunikasi nih. Berkomunikasi dengan siapa? Ya, dengan izin Allah, berkomunikasi dengan alam semesta ini untuk menarik apa saja yang ada di alam semesta ini. Maka orang yang sholat di waktu yang tepat atau di awal waktu, dia belum sampai habis banget itu istilahnya ya, baterainya belum sampai low banget, dia udah charge, kan keren gitu. Tapi kalau yang udah mau asar baru kita sholat itu udah capek banget itu badan udah. Oke, nah jadi dari sini nih keluarnya. Nah terutama wabil khusus yang di daerah jantung ini dia kuat sekali. Jadi sekali lagi tadi otak ini terjadi sambungan bila ada informasi atau pada saat kita sedang berpikir, sedang merenung, dia terjadi sambungan. Bahkan sambungan dengan sambungan lain itu akan berinteraksi. Makanya muncul banyak hal. Ya. Kadang kita mikir-mikirin sesuatu hal, kemudian kita sambungkan dengan pelajaran. Seperti sekarang misalnya, ya kita tahu ini kita berada di pandemi. Ya kita tetap sedih melihat orang-orang yang keluarganya meninggal. Ini kan tatanan keluarga ini sedang berubah banget itu. Orang biasanya meninggal satu keluarga satu, ini bisa 2 bisa 3 ya Allah. Orang biasanya sakit satu keluarga satu, ini satu keluarga. Nah, namun di sela-sela pikiran kita di sini ya bisa jadi kita sempat belajar bahwa dikatakan juga bahwa ya pandemi ini, bila ada orang yang meninggal di pandemi ini atau di era taun ini, itu nilainya seperti mati syahid. Itu kan ada ilmu juga kita di sini, makanya kita harus gabungkan itu semua untuk memberi makna terhadap kondisi kita ini. Artinya kayak kemarin anak saya bilang, Bu, kasihannya bapak ibunya temanku meninggal ya Allah. Saya tetap harus memvalidasi emosi mereka. Kenapa? Ini kan emosi di sini. Ya nak, ya Allah sedih banget ya. Jangan juga langsung kalau anak lagi cerita kita bilang emang gitu nak. Enggak suka orang anak-anak gitu. Masa kita meremehkan orang tua yang meninggal bapak ibunya? Kita juga harus, makanya Islam ajarkan. Say innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kesempatan juga kita kasih nak. Kita doakan ya nak, yuk doa. Ya, duduk dia doa. Kamu hafal wajah temenmu, ya Bu, ya. Coba bayangkan, ya. Doakan. Nah kesempatan juga kita kasih makna pada anak, insya Allah nak, Allah yang maha memelihara. Temenmu sudah jadi yatim piatu, Allah yang maha memelihara itu. Ya. Dan ingat ya nak, ya ini kalau kita meninggal di pandemi begini, ini mati syahid, nak. Itu kita beri makna pada anak-anak, dia juga sedang sedih mereka itu. Terus berapa hari kemudian ya, ini udah cerita beberapa hari ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anaknya diterima di ITB. Ya. Anaknya diterima di ITB. Itulah tadi Allah maha ya melindungi, maha memelihara anaknya. Itu betapa senangnya itu, betapa tenangnya ya
ruh ayah ibunya. Terima di sekolah yang luar biasa dengan harga yang nggak mahal kan gitu. Ya. Nah itu tadi. Ini bukan hanya di otak saja sambungan-sambungan ini. Otomatis di kolbu kita terjadi sambungan-sambungan makna. Makanya memang kita perlu hening sebentar untuk menikmati atau tadi merasai pikiran, karena ini akan lebih tersambung lebih banyak, karena menurut ilmuwan ini jantung nanti akan lebih power lagi dia merasai. Artinya apa? Kalau nanti kita harus, ini mudah-mudahan masih ada waktu ya Prof, latihan merasai pikiran, mungkin nanti mohon izin ya Mbak Dora yang saya pakai contoh boleh Mbak. Ya, ini untuk apa? Kita perlu berlatih merasai pikiran untuk mengetahui apakah perasaan kita sinkron dengan apa yang kita pikirkan. Ngapain Bu Aisyah? Kan dia tempatnya beda. Memang tempatnya beda, tapi ingat tadi ada koneksi khususon antara ya pikiran dan perasaan yang nanti akan membuat sebuah power yang lebih besar. Latihan merasai pikiran bukan berarti untuk memaksakan diri kita berpikiran positif, bukan melulu itu, karena kita dikasih otak emosi juga oleh Allah untuk juga merasai hal-hal yang kondisi sekarang tuh sedih. Siapa yang nggak sedih? Kami pun setiap hari walaupun saya di rumah, ya, dan suami dan anak-anak mereka dokter dan mereka di garda depan itu juga, waduh, deg-degannya juga. Belum lagi anak saudara, kerabat, tanya, Bu Aisyah di rumah sakit ini ada ini, carikan juga, carikan. Kita bisa aja mau bilang, penuh, semua penuh. Tapi dosa loh itu. Kita tahu memang penuh, tapi sebentar ya, saya coba teleponin, bantuin telepon. Telepon, walaupun misalnya jawabnya penuh, Bu Aisyah, adanya di tenda. Tapi kita sudah bantu dulu. Dengan tambahan, doa ya, doa. Memang semuanya penuh. Tapi ya Allah yang maha mengatur, doa. Tentu SOP-nya harus dipenuhi dulu, karena sebuah SOP kan ada tesnya PCR-nya yang positif dan ada rujukan dari puskesmas. Alhamdulillah kalau di Jakarta 24 jam. Yang kasihan yang di daerah-daerah ini yang nggak 24 jam. Bawa kemana rumah sakit, tapi tapi tidak dapat kamar ya, di tenda ya, perawatannya di tenda. Kita udah kasih juga ilustrasi itu gitu untuk mereka menerimanya gitu. Memang sekarang sedih kok. Tapi kita itu tadi mencoba juga membuat ya antara pikiran dan perasaan ini kita tunkan lagi. Ya. Jadi sekali lagi merasai pikiran bukan berarti untuk memaksakan diri kita berpikiran positif, namun lebih untuk mencari frekuensi perasaan yang rasanya lebih enak. Kita mau setting perasaan kita, cari mana yang lebih enak rasanya. Ya. Agar apa? Agar tadi dia punya power. Power apa? Power di tubuh. Salah satunya meningkatkan imunitas. Dengan kerja hormonal dari dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin, yang bisa membalancing hormon-hormon stres, yaitu kortisol, adrenalin, norepinefrin. Itu memang ada juga hormon stres. Karena tubuh kita harus ada hormon stres yang keluar. Untuk apa? Siaga badan ini. Ya, siaga untuk bisa lari, untuk bisa ya cari tabung, untuk bisa begitu memang. Hanya harus dibalancing supaya ya kalau terlalu banyak hormon-hormon stres keluar malah nggak tahu mau ngapain gitu. Maka balancing lah dengan hormon-hormon yang membuat kita bisa lebih tenang. Itu tadi supaya cari lebih enak rasanya. Supaya apa? Ya, kita bisa dapat jalan keluar. Paling tidak untuk saat itu, kondisi saat itu. Nah, kalau kita bicara lagi pikiran sadar, pikiran bawah sadar, jiwa bawah sadar, ini kita ibarat ya lihat gunung di atas laut ya. Nah, conscious mind itu yang kita lihat ini. Dan semuanya mengatakan ini sudah sering banget ya, mulai tahun 2000 ya, digaungkan bahwa powernya conscious mind itu 10% sampai 12% dari power seluruh kekuatan tubuh kita. Tapi kalau yang subconscious itu lebih kuat, 88%, 90%. Karena memang dia lebih besar, lebih kokoh. Dia kan di gunung yang di bawah laut kan lebih besar. Ini makanya diibaratkannya seperti ini. Conscious mind atau jiwa sadar atau pikiran sadar itu terdiri dari reasoning, critical thinking, logical thinking, rasio di situ juga. Dan subconscious ini karena dia
lebih banyak, ini meliputi memori yang ada, yang sejak dari kecil kita, self-image yang terbentuk sejak kecil sampai sekarang juga. Kalau kita merasa jadi orang nggak mampu, makanya benar-benar nggak mampu. Ya, watak masuk di ranahnya subconscious, ya, bakat juga masuknya ranahnya subconscious, emosi tadi di otak emosi itu masuk subconscious, kemudian habits, kebiasaan-kebiasaan kita masuk subconscious, ya, trauma. Saya yakin nih banyak sekali orang yang menerima informasi saking ya intensnya emosi negatif, makanya dia trauma, ya, trauma kena COVID-nya kah, trauma lihat keluarganya berjatuhan. Ini kedepannya ini kita di memori kita ini traumanya banyak ini, ya. Dan ini bisa bahaya, powernya tinggi gitu. Makanya kita mencoba teknik-teknik juga untuk ya mengatasi trauma ini. Ya, imajinasi masuk di subconscious, ya. Intuisi masuk subconscious, belief baik yang Victor ini atau yang Fanta itu masuk subconscious, dan ada sekarang digaungkan tentang inner child memory, memori masa kecil. Bahkan bukan hanya masa kecil, sejak dalam rahim ibu sampai lahir, kemudian sesaat sebelum balik itu masuk di inner child memory. Ini juga bisa membuat sebuah memori yang bisa juga ya mempengaruhi, bahkan sangat mempengaruhi kondisi sekarang. Nah, kalau ibu-ibu ini yang rajin parenting tapi masih juga kesel sama anaknya, masih juga terus dia ingat waktu lalu kalau dulu suka dicubit misalnya gitu ya. Nah, itu ada inner child-nya itu, memori masa kecilnya yang masih kuat sekali. Ya, karena ini 88% sampai 90%. Jadi kalau bicara tentang conscious mind dan subconscious mind, kemudian kita aplikasikan di tubuh ini, conscious itu yang daerah di otak kita. Kemudian antara otak sampai dengan kolbu tadi, jantung tadi, ini ranahnya subconscious mind. Tapi ada satu mind lagi yang luar biasa, yang sangat dalam, yang sangat luas, ya, boundless consciousness, kesadaran yang diperluas. Itu makna dari semua memori yang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua sel-sel ini punya memori semua. Ya, kita kadang belajar conscious mind aja udah luar biasa. Aduh, apalagi tambah semua ya. Tapi hari ini saya yakin Bapak Ibu sudah sering juga mendengarkan istilah-istilah ini. Ya, kita hanya refreshing saja di pagi hari yang luar biasa ini. Ya. Nah, artinya banyak orang bilang ya, ini dalam konteks kita bekerja kah atau berprestasi ya, saya ingin sukses gitu. Ya, itu pikiran kita kan gitu. Dan kita tahu tadi punya kekuatannya 10% sampai 12%. Namun kalau kita merasa takut, cemas, ragu, tergesa, kesal, trauma, hopeless, compulsive, ya, iya sih ingin sukses, tapi ya karena subconscious-nya tadi, karena tadi ranah subconscious itu masuk juga di ranahnya kolbu ini, maka ya peperangan antara pikiran dan perasaan kalah pikiran. Makanya ya sering kesuksesannya nggak dapat gitu. Kalah. Karena ini kuat sekali. Makanya kita diminta belajar juga, bahkan sebetulnya Islam sudah banyak sekali mengajarkan teknik-tekniknya, ini kita coba mensistematikakan. Itu antara saya ingin sukses di sini, harusnya di bagian sini ini kita setting tadi frekuensinya untuk merasa tenang, yakin, mantap, mungkin agak rileks, rasa cukup, syukur, ada kenangan manis, puas. Supaya apa? Dia frekuensinya biar seimbang gitu. Karena yang power 10% plus yang 90% kan 100% gitu kan. Ya, atau yang 12% dengan 88% 100%. Sehingga tubuh ini akan melakukan amalan atau melakukan kegiatan, aktivitas yang betul-betul luar biasa power gitu. Dan sefrekuensi antara pikiran dan perasaan. Karena kadang-kadang banyak orang pengen sukses, ya, pengen sukses. Tapi terus ini, aduh, apa iya ya? Kan ya ragu-ragu, apa iya ya? Kok bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Terus kayak gitu, maka ini kalah dia. Badannya nggak melakukan apa-apa, diam aja, nggak ngapain. Ya. Makanya ini ada teknik juga untuk coba kita merasai pikiran. Kemudian di Institute of Hermat juga mengatakan jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi
jantung itu vibrasinya, karena tadi ada listrik juga di jantung, itu lebih kuat daripada otak. Kita berpikiran positif saja akan mempengaruhi sekeliling, karena frekuensinya itu keluar dari otak kita. Teman-teman dekat kita enak banget nih, ya Prof, pikirannya positif, enak banget dekat Prof. Dan tentu jantungnya Prof juga karena dia 5.000 kali lebih besar. Kalau jantungnya ini juga tadi sudah selaras ya antara pikiran dan perasaan tadi, maka lebih enak lagi karena jantung mempunyai ya medan elektromagnetnya 5.000 kali lebih besar. Jadi enak, makanya ada kalau kita misalnya ada orang seneng mau ngomong sama kita, mau bahkan curhat, dia percaya sama kita, tanya kita, itu berarti ya tanpa kita sadar barangkali, atau memang kita sudah sadar karena kita juga belajar hal-hal seperti ini tanpa ya sebelum hari ini ya, maka bisa jadi itu antara otak dan frekuensi di perasaannya, antara pikiran perasaan ini udah matching ya, makanya enak. Dan makna dari ini juga dikatakan begini, seandainya ya positive thinking menggunakan tenaga 1 watt, maka positive feeling menggunakan tenaga 5.000 watt. Ya. Nah tenaga ini dia bukan hanya jalan di badan kita, memberi pesan pada badan sehingga kita ini insya Allah ya waras dan sehat dan afiat. Bukan hanya sehat saja, afiat, manfaat. Dia mewarnai sekeliling. Walaupun mulut kita belum ngomong apa-apa, orang dekat kita tuh ikut semangat gitu. Ya. Nah. Dan tadi kita bilang bahwa jantung ini mempunyai power untuk mengirimkan pesan dan dia jalannya begini. Bu Aisyah, kalau kita perasaan kita nggak enak terus ya, takut, apakah nanti terbroadcast juga? Bisa. Hanya untungnya Allah membuat satu hukum namanya waktu tunda. Jadi hal-hal yang negatif tertunda sementara dulu. Kenapa? Kalaupun keluar agak lama nyampenya terhadap orang atau terhadap peristiwa atau terhadap pekerjaan. Kenapa? Dia jalan ininya, frekuensinya namanya incoherent. Dia nggak beraturan. Apa-apa yang nggak beraturan itu sampainya lambat. Dan apa-apa yang beraturan itu sampainya cepat. Jadi hal-hal yang maknanya jadi lebih enak, yang kita rasa enak itu cepat. Yang kita rasa di jantung kita, aduh kita kalau mikir ini nggak enak ini, ya itu bisa jalan juga, cuma dikasih waktu tunda. Ya, kita dikasih waktu tunda, diberi kesempatan untuk mendelete. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, la ilaha illallah, la haula wala. Itu teknik-teknik sebetulnya mendelete apa yang kita rasa nggak enak tadi. Supaya kita segera ganti. Cara menggantinya nggak bisa semerta-merta hanya oke, ya nggak apa-apa, bukan begitu. Segera cari dalam pikiran itu, di antara pikiran-pikiran yang bikin perasaan gak enak, ada nggak pikiran yang paling enggak dari 5 pikiran terhadap satu masalah, ada 1 terselip yang ini bikin saya enak nih perasaan ini. Itu yang di amplifier. Ya. Makanya para ahli juga mengatakan gini, mulailah serahkan kepemimpinan dalam pikiran dan berperasaan kepada jantung atau kolbu. Biarkan kolbu yang berpikir, menghayati dan merasakan, karena tadi sudah disepakati jantung bisa berpikir, bisa belajar, bisa menyimpan memori lagi. Ya. Dengan demikian pencapaian keinginan seseorang niscaya lebih powerful. Ya. Kalau sekarang mungkin kita nggak berpikir hal-hal yang harta sugihan. Kondisi sekarang mau pergi ke rumah sakit saja untuk bisa diterima di rumah sakit, ini harus ya kita ajarkan juga keluarganya paling nggak, karena kalau yang udah sakit kadang-kadang napas saja udah susah, gimana lagi dia ya, kita minta keluarganya coba tenang dulu, tarik nafas, istighfar. Apa yang kamu rasakan? Saya takut Bu Aisyah, penuh rumah sakit. Memang betul penuh, memang betul ya, tapi coba tarik nafas, istighfar, astagfirullahaladzim, ya, tarik nafas, sudah oke? Ya, apalagi yang kamu pikirkan selain itu penuh ya. Tapi saya sih masih berharap Bu Aisyah, ya masa sih semuanya penuh, masih masa 1 nggak diterima, apalagi kondisinya kayak gini. Nah itu, good. Coba sekarang kamu pikiran itu kamu rasakan, dengan merasa seperti itu kamu jadi lebih enakan. Coba rasakan. Oke, tarik nafas, rasakan. Ya saya hitung ya, 1 sampai 10 ya, 1 semakin rasa enak ya. Dan bayangin dapat, oke? 2 rasakan, 3, terus 4, 5, terus 6, 7, 8, 9, 10, oke? Ya, kepalkan tangan, katakan amin ya Allah. Dan biasanya saya minta ya langsung kirim Al-Fatihah.
Karena itu akan terus gitu. Pengharapan tadi. Sudah ada surat swabnya. Sudah Bu Aisyah sempat swab kemarin Bu Aisyah. Oke. Karena peraturan, ya, karena peraturan ini ada peraturan yang harus diikuti ya. Harus ada ya surat rujukan. Ya. Ada yang bisa ke puskesmas gitu atau mampirlah ke puskesmas. Segera cepat. Dan itu biasanya saya ditelepon Bu Aisyah, alhamdulillah diterima Bu Aisyah. Alhamdulillah. Kita hanya baru bisa sekarang bantuin kayak gitu, Prof. Kita nggak bisa lagi datang ke kerabat itu, ke keluarga, bahkan ke tetangga nggak bisa datang. Karena menular. Hanya bisa lewat sekali lagi lewat telepon dengan mengatakan begitu. Tenang. Oke. Duduk sebentar. Dan itu nggak ada 10 menit loh bantuin kayak gitu. Atau paling kita cuma bisa transfer uang sama keluarganya. Ya, ini ada uang sedikit ya. Siapa tahu kamu disuruh apa lagi. Pokoknya apa-apa yang online sekarang baru yang kita bisa bantu apa-apa yang online gitu. Ya Allah ya. Oke. Nah, sekarang mari kita latihan ya. Masih ada waktu sedikit. Nggak apa-apa tadi alhamdulillah Prof. Ini juga doa Prof dan kita semua barangkali ya. Acara yang nanti sudah minta diundur-undur dikit lah 15 menit. Alhamdulillah. Dan dibujuk-bujuk. Ya, baik. Boleh bersedia Mbak Dora, saya mau tanya. Boleh ya? Ya, oke. Saat ini dari tadi pagi sampai saat ini apa yang kepikiran? Apa yang sedang Mbak Dora pikirkan tentang ya kondisi saat ini? Tentang pandemi ya. Ya tentang ya kondisi ya entah pandemi karena sekarang memang kita di pandemi ya. Mbak Dora ada pikiran apa hari ini? Oh, pikiran saya tadi nervous. Nervous. Karena Kenapa? mau jadi moderator di acara ini gitu. Oke. Tadi ada kayak gitu ya? Ya. Iya. Jadi kalau ingat mau jadi moderator, perasaannya apa tadi? Nggak enak ya? Nervous aja gitu, takut gimana, takut nggak bisa membawakan dengan baik seperti itu. Oke. Sekarang kita ganti nervous itu pakai bahasa rasa. Rasanya lebih enak atau lebih nggak enak tadi? Kalau tadi mikirin mau jadi moderator. Lebih nggak enak ya. Lebih nggak enak, oke. Ya, lebih nggak enak, oke. Itu dapat ya. Nah, oke. Kalau saya mikirin tadi ya, saya mikirin menjadi moderator, lagi mikirin itu, ini rasa langsung lebih nggak enak, oke. Nah, terus kepikiran apa lagi selain tadi ya nervous karena mau jadi moderator? Ada nggak kepikiran yang waktu kepikiran itu agak enak di perasaan saya gitu? Iya, tadi saya ya sambil latihan gitu ya, jadi Bismillah, insya Allah bisa seperti itu. Nah, tadi kan terus ya sebelum latihan mungkin berpikir kan nanti kan latihan ini kan gitu ya. Nah, pas waktu kita mikir itu kan mulai ada tuh, kan otomatis ya otak nih sama jantung itu cepet banget. Itu bisa sekitar 340 km per detik itu kerjanya. Ya. Langsung ada kan rasa enak gitu ya. Ada kayak gitu ya Mbak Dora, ada rasa enak. Optimis. Gitu, ya. Ya, Nah, jadi kalau tadi misalnya kasusnya misalnya untuk menjadi moderator, Mbak Dora tadi seperti itu, ya, maka yang perasaan yang tadi lebih enak tadi itu yang dinaikkan gitu. Dengan cara itu ya menghitung satu, semakin enak ya Allah, semakin enak, semakin tenang ya Allah, semakin nyaman. Itu langsung itu tanpa terasa. Memang Mbak Dora nggak lihat sinyal Mbak Dora itu ya ngirim, ya. Dan alhamdulillah kan tadi lancar Mbak Dora sebagai moderator sampai saat ini masih temani saya, bahkan dijadikan barang contoh. Alhamdulillah. Tadi Mbak Dora terjadi seperti itu. Nah, namun ya kedepannya kita coba untuk lebih sadari lagi untuk menggunakan teknik ini. Ya, dengan itu tadi yang saya kasih contoh tadi bahwa ya pada saat misalnya saya bantu keluarga-keluarga misalnya yang langsung saya telepon sendiri ya. Kadang-kadang kalau jam segini mereka minta bantuan saya nggak bisa terhubungi mungkin lewat sekretaris. Tapi kalau misalnya saya pas lagi sudah nggak seminar ada telepon langsung di HP saya itu saya langsung tuntun seperti itu, tenang, tarik nafas dan sebagainya. Tadi yang saya sudah sampaikan tadi, ya. Kamu mikir apa gitu? Jadi mikirnya dalam kondisi sekarang itu bisa ada 10 pikiran yang nggak enak semua rasanya. Ya, itu hati-hati keluar. Kalau terlalu banyak pikiran yang bikin nggak enak, terus kita nggak cari di antara 10 pikiran itu ada yang bikin enak sedikit gitu ya.
ini bahaya, ini keluar juga nanti. Maka akan terjadi penuh nih, pasti nggak dapat. Orang kan gitu tuh, sesuatu yang jelek-jelek pasti nggak dapat. Susah ngomong gitu terus ya dapatnya akhirnya begitu. Akhirnya begitu. Ya. Memang, tapi saya paham dan kita semua paham, kita kan lagi panik semua mikirnya kan pasti gitu. Makanya dibantulah. Oke, apalagi yang kamu pikirin? Apalagi yang kamu pikirin? Sering seperti itu, masa sih Bu Aisyah satu aja nggak dapat. Nah itu coba. Nah itu tadi saya bilang, itu coba amplifier. Ayo, rasakan dulu, rasakan dulu. Rasakan. Kalau masih ketakutan, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, dibantu dengan pembayangan, ya, dibantu dengan bervisualisasi. Kenapa? Ya, saya kasih sedikit ini ya. Karena kita punya saraf itu, sebentar ya, saya tarik sedikit ke atas. Ya. Baik, sebelum bicara saraf. Jadi ini nih, kan tadi ada putaran kan ya, putaran titik pembuluh meridian ini di sini nih, dia begini terus nih. Ya, ini yang paling kuat di sini. Makanya kadang-kadang dada kita suka capek tuh sebetulnya ya. Walaupun semua tubuh juga berputar dia keluar. Nah, sekarang ya, tubuh kita ini ada sistem saraf kan. Ya, ini orang ini membelakangi kita ya. Nah, otak tadi kita sudah belajar ada belahan kanan dan ada belahan kiri. Nah, tubuh otak kanan mengatur tubuh kiri. Jadi sistem saraf yang di tubuh kiri itu yang atur kanan. Dan otak kiri itu mengatur tubuh yang kanan. Ya. Nah, jantung itu posisinya di kiri. Bapak Ibu kalau mau pegang jantungnya coba pegang itu. Dada yang agak ke kiri dan di situ bunyi deg deg deg. Itu kan di kiri. Nah, ini lebih banyak saraf yang diatur oleh otak kanan. Oke. Nah, pada saat kita ngomong, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, insya Allah dapat tempat, ya Allah, insya Allah dapat tempat. Itu kita kan ngomong ya. Nah, itu ternyata kalau kita bicara, itu baru otak kiri kita yang bekerja. Omongan-omongan ini kalau di bahasa neurolinguistic program itu namanya afirmasi, affirmation, self-talk. Atau kalau bahasa kita niatkan gitu. Ya. Kalau diangkat tangan itu sudah jatuhnya doakan ya. Itu juga terjadi. Apa yang kita lafazkan dalam doa, apa niat, itu baru otak kiri, pesannya baru jalan di tubuh kanan. Di tubuh yang kanan. Nah, kemudian ya, karena jantung di kiri dan tadi kita juga belajar bahwa jantung punya power, maka karena ini bagian kiri yang atur kanan, maka salah satu fungsi otak kanan adalah visualisasi. Karena ini dia kerja otak. Yang kiri begini, yang kanan begini. Bahasa, ya, matematika, analisa, timbang-timbang itu kiri. Jadi jangan terlalu banyak timbang-timbang sekarang. Pakai yang kanan, bayangkan, imajinasikan, ya. Ini musik di sini hikmah di kanan gitu. Kita jantung di bagian kiri dan kiri yang atur kanan. Visualisasikan, bayangkan dapat. Gitu. Kenapa? Karena ini yang mau bekerja nih. Nah, inilah yang disebut khusyuk. Khusyuk itu memadukan antara otak kiri dan kanan dan di situ ada ihsan. Makanya Rasulullah sampaikan bahwa beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Dan seolah-olah itu kerja otak kanan. Makanya kalau kita doa cuman sambil lalu tidak kita membayangkan doa itu Allah terima, itu baru kiri. Ya, baru jalan di tubuh yang kanan. Padahal nanti yang mengirimkan ini pun nanti terkirim. Cuman yang power mengirimkan tadi kan jantung 5.000 kali dari otak dan dari seluruh tubuh ini. Maka itulah diminta kita seolah-olah. Jadi ini yang saya bisa sampaikan, Prof. Dan inilah yang namanya ya merasai pikiran. Supaya apa? Ini biar kerja. Setiap ada pikiran kita tenang dulu. Oke, tenang, tarik nafas, rasakan, biar rasakan. Nah, cara merasainya ini jadi lebih enak atau lebih parah? Kalau saya mikir gini lebih enak atau lebih parah? Aduh, lebih parah nih. Oke, cari lagi. Ya. Cari lagi. Oh, ini yang lebih enak. Oke. Ya, tapi karena kadang-kadang yang lebih enak pikiran kita ini, karena di dalam kehidupan kita nyata, apalagi pandemi, lebih banyak yang pikiran yang bikin lebih nggak enak perasaan kita, ya. Maka yang satu terselip tadi di amplifikasi, amplifier, kita hitung naik 1, 2, 3, 4,
semakin enak ya Allah, semakin amat, semakin rasa enak nih gawat. Ya, kemudian kita anchor ya, pakai tangan itu. Amin ya Allah. Ya, supaya ini tadi gerak semua kerja listrik ini. Ya, baru kita kirim Al-Fatihah, hantam Al-Fatihah itu kayak busur panah tuh Al-Fatihah. Salawat, apalagi salawat itu maknanya kalau misalnya di neuroscience itu energi sel bekerja. Dan kita bayangkan dapat, insya Allah dapat. Ya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah lakukan ini. Kita hanya mensistematikakan saja agar dengan kesadaran kita untuk oke, sekarang kita banyak pikiran positif, mencari yang pikiran yang bikin nggak enaknya, cari yang bikin enaknya itu tadi. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini power, tubuh kita ini imunnya naik, dan kita masih bisa kerjakan sesuatu apa yang bisa kita kerjakan. Karena kalau semua kita nggak cari perasaan yang lebih enak, jadinya lebih parah, lemes badan ini. Sudah tahu bisa ngapa-ngapain. Walaupun mungkin kita nih satu hari berapa kali lemes badan. Tapi segeralah ya, istighfar dulu, kita istirja, cari pikiran yang bikin enak perasaan kita. Karena tadi ya namanya merasai pikiran. Seperti itu kurang lebih Prof. Nurlia, Bapak Ibu, lebih kurang yang mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik walhidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, Bu Dr. Aisyah, apakah masih berkenan kalau ada sesi tanya jawab misalnya 2 orang begitu Bu, sekitar 10 menit? Monggo, masih bisa insya Allah. Alhamdulillah ya, karena ada banyak permintaan. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan yang mau tanya langsung saja ke Dr. Aisyah Dahlan, langsung raise hand mungkin. Saya lihat di sini. Saya gini, mumpung ada Prof, ya saya minta dulu tanggapan dari Prof. Silahkan, Masya Allah. Sekalian kayak uji nih, uji modul namanya. Bu Aisyah dari tadi teman-teman ini mengirimkan telepati nih supaya Bu Aisyah bisa lama di sini. Allah. Makanya bisa tertunda acara berikutnya nih. Iya, alhamdulillah. Ya itu, ya karena gini ya, ini saja Zoom, ini kan buatan manusia ya. Dan ini kan yang main energi, gelombang. Ini aja kita bisa, gelombang yang buatan manusia aja kita bisa ketemu nih. Saya di depan pintu kamar saya, Prof lagi di mana? Di rumah kah atau di kantor? Di kamar. Nah, di kamar juga kan? Ya. Bayangin, gelombang elektromagnetik yang buatan manusia itu menyambungkan kita, tentu ada sebuah monitor yang menangkap, mereceive ya transmitternya antara Zoom saya dengan Bu Nur, ya kita bisa ketemu ya. Dan enaknya Zoom ini kan buatan manusia yang lebih sophisticated, kita bisa interaksi bukan hanya kayak lihat televisi. Makanya saya senang banget, terima kasih yang on cam. Terima kasih banyak. Ya, nah ini baru buatan manusia. Apatah lagi tubuh kita ini buatan Allah. Ya, kenapa? Karena gadget pertama dulu, ya telepon yang digenggam itu kan yang temukan itu Martin Cooper ya. Dia dari anak buahnya Motorola. Sekitar tahun 73. Itu terinspirasi tubuh manusia, makanya disebut telepon seluler. Cuman sayangnya kita di pelajaran biologi kita nggak mempelajari bioplasmik. Makanya kita terlalu bergantung pada gadget yang buatan manusia ini dengan gelombangnya. Karena zaman dulu orang berkomunikasi pakai gelombang masing-masing tubuh gitu. Makanya mengapa saya juga ya berniat untuk ya dengan cara-cara seminar seperti ini, walaupun misalnya tidak formal, ya menyampaikan konsep-konsep ini gitu. Agar kita kembali bahwa kita punya kekuatan loh. Mungkin telepon ini membantu kita untuk cari tempat gitu ya, tapi sinyal ini ya atas izin Allah tembus ini ruang dan waktu, tembus ini ya. Mungkin suster bilang nggak ada tempat Bu Aisyah, tapi kalau Allah bilang ada karena kita minta. Kan masalahnya kita kadang-kadang ya belum sempat meminta, pikiran ini yang membuat perasaan nggak enak itu nyala karena nggak cepat-cepat di-delete dengan istighfar tadi. Astagfirullah.
Makanya terjadi betul-betul nggak diterima, betul-betul penuh, betul-betul nggak ada oksigen, betul. Memang kondisi realnya begitu, tetapi ya di antara kondisi-kondisi real ini ada yang namanya keberuntungan. Ada orang beruntung, ya sampai di sana dia bingung, loh kok alhamdulillah ya gitu, ya, itu namanya beruntung ya. Makanya kita doa supaya banyak-banyak beruntung setiap hari. Kurang lebih kayak gitu, Prof. Luar biasa, luar biasa. Ini kalau Bu Aisyah memperhatikan chatnya teman-teman nih pada minta ayo bikin kelas mingguan katanya. Oh, Masya Allah, saya buka ya chatnya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran. Ini sahabat-sahabat saya titip sebetulnya kepada setiap peserta seminar untuk itu tadi sinyal kita yang harus jalan saat ini, baik sinyal telepon kita maupun sinyal tubuh kita untuk membantu kondisi ini. Ya. Karena memang Allah paksa kita, ini kan kondisi ini memaksa kita duduk nih, duduk, badanmu tuh, badan selulermu tuh udah nggak guna lagi. Yang guna sekarang badan bioplasmikmu, Aisyah. Banyak sekali teman saya, 2 hari yang lalu teman saya telepon saya tengah malam, dia bilang, Bu Aisyah, tetangga saya teriak-teriak minta oksigen, tapi kami nggak ada yang bisa keluar, nggak berani keluar, karena dia satu keluarga. Aduh, ya. Itu kan yang terjadi ya, kita nggak bisa. Kalau dulu kan kita bisa nolong ya, bahkan kita yang anterin makan, kita nggak bisa. Benar-benar sinyal yang jalan ini. Cuman tapi kalau hanya mengandalkan sinyal buatan manusia, itu juga nggak mampu. Makanya ya Allah kita punya sinyal. Iya Bu, sebentar Bu, saya doa dulu Bu, gitu ya, untuk cari di mana itu oksigen dapat. Tiba-tiba ada nggak, ya itu tadi kan nggak ada yang kebetulan di dunia ini kan. Ini betul-betulan karena tarikan tubuh kita. Kan badan kita ada magnetnya kan, menarik dia. Ada teman yang kirim juga daftar tempat beli oksigen yang lengkap plus nomor teleponnya. Saya langsung kasih, Bu, coba cari ini deh. Gimana caranya deh? Paling nggak saya udah bisa bantu itu gitu. Tapi waktu ngebantu, kalau mengandalkan pikiran semata, makin panik kita. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Gitu. Kalau kita tenang dulu, istighfar, ya untuk itu tadi merilis kita pikiran-pikiran yang memberatkan tadi untuk cari ada nggak salah satunya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tatang ada. Oh ini dia nih kirim nih. Walau alam dapat apa enggak gitu. Karena kadang-kadang yang penting kan kita ikhtiar membantunya dengan sinyal ini gitu. Apapun itu, dan akhirnya Bu Aisyah meninggal, Bu Aisyah belum sempat kita cariin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Izin Bu Aisyah, ini jarang-jarang nih Pak Kepala nih komen-komen, memberikan pertanyaan, memberikan respon. Ini ada permintaan khusus. Pak Kepala LAN, Pak Dr. Adi Suryanto, silahkan Pak. Baik, baik. Ya baik, Prof. Lia, Bu Aisyah, yang saya hormati, kawan-kawan semua, Mbak Dora. Ya Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita bersyukur semoga kita senantiasa dalam lindungan dan juga diberikan kesehatan. Amin ya Allah, amin. Aisyah, terima kasih pencerahannya. Tentu ini pendekatan neurologi gitu ya, ini sangat tepat sekali. Selama ini saya sering menggunakan pendekatan-pendekatan ini, bahkan di dalam materi kurikulum Bidang Kepemimpinan untuk para pejabat sektor publik kita sisipkan, namanya materi Energy of Leadership. Jadi kita membangkitkan power energy tadi yang secara ilmiah tadi pendekatan neurologi dijelaskan oleh Bu Aisyah. Dan ini juga menjadi latar belakang alasan kenapa sejak 24 minggu yang lalu kita meminta agar ada acara pengajian, doa bersama setiap Senin pagi. Karena meningkatkan imun itu tidak hanya dengan prokes olahraga, tetapi hati kita, batin kita harus dibikin tenang gitu ya. Nah ini yang saya kira juga perlu kawan-kawan pahami bersama-sama ya. Dan kita memang selama ini juga sering latihan olahraga, Bu Aisyah ya. Masya Allah. Sebagian ada yang latihan pernafasan, merpati putih dan lain seterusnya. Ya, kalau pemanfaatannya tadi kan bahwa kolbu ini bisa komunikasi, bisa deteksi, bisa merasakan segala macam, itu sebenarnya basisnya dari ilmu itu. Ya, bagaimana
Saya kira terima kasih sekali Bu Aisyah ya. Insya Allah. Keseharian ini bisa dipakai kawan-kawan ya. Teman-teman bisa praktek di rumah ya. Beberapa tips sudah diberikan oleh kita sebenarnya melalui teknik-teknik latihan pernapasan dengan dibarengi dengan zikrillah ya. Ini saya kira sangat bagus ya. Kami hanya ingin kawan-kawan semua pegawai sehat. Tetapi sebagai ASN kita tidak boleh diam, tidak boleh menjadi penonton, harus menjadi penggerak ya di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau yang terlibat sebagai relawan silahkan dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah selama ini saya memimpin Satgas, kemarin juga baru masangin selang oksigen orang yang kena COVID, urus yang terpapar yang meninggal dan sebagainya. Ya saya rasakan biasa saja ya. Karena saya kira tadi kepasrahan kita tadi, rasa kita ini yang lebih dikedepankan ya daripada pikiran-pikiran takut dan lain sebagainya. Nah, saya harap kawan-kawan bisa meningkatkan imun dengan cara itulah. Terima kasih sekali Bu Aisyah, ini pencerahannya yang luar biasa. Alhamdulillah, sama-sama Pak Adi. Doa saya semoga semua diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu betul sekali tadi Pak Adi sampaikan ya. Apalagi pas yang di garda depan ya. Garda depan itu betul-betul perang antara pikiran dan perasaannya itu sambil dia kerja sambil perang itu. Makanya segeralah dicunkan frekuensinya ya agar powernya itu yang 100% itu jalan di badan sehingga badan kita bisa mengerjakan sesuatu. Gitu. Kalau enggak udah lemes duluan atau bahkan ragu-ragu. Iya kan? Walaupun udah misalnya pakai APD tapi karena yang kepikirannya itu yang dia rasa lebih banyak, lebih parahnya, maka ragu-ragu, ngapain ragu-ragu? Nah, keraguan itu bahaya. Keraguan itu nanti dia mengambil alih ya pikiran-pikiran yang ada di tubuh yang 88 sampai 90% tadi. Akhirnya gerakannya ragu-ragu tadi. Makanya dengan mencunkan frekuensinya. Salah satunya tadi juga Prof, maaf Mbak Dora tadi pas banget ini Pak Mulyanto ada chatnya saya pas lihat banget. Assalamualaikum Dr. Aisyah, waalaikumsalam. Mohon izin bertanya bagaimana hubungan kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Apakah dengan kesehatan spiritual yang baik dapat dipastikan kesehatan mentalnya juga baik? Iya banget. Nah, kalau dibilang kesehatan mental, yang disebut mental itu tadi yang kita bahas, pikiran dan perasaan itu mental. Nah, kesehatan spiritual ini adalah di mana kita selama ini kan menanamkan atau belajar hal-hal ya prinsip-prinsip atau guidance kehidupan. Makanya perlu ngaji dan mengkaji biar ada prinsip itu yang masuk di sambungan di otak sama sambungan di kolbu. Gitu. Tadi Pak Adi, kalau misalnya beliau nggak banyak belajar bahwa salah satunya misalnya ya pasti ya mati pun kita, meninggal pun kita di era ini itu kan mati syahid. Bahkan yang nolong pun meninggal itu double syahid. Saya yakin Pak Adi ada prinsip itu yang sudah ditanamkan di otak dan di kolbunya dalam pembelajaran berkesinambungan ini. Maka membuat power badannya itu memberikan tadi sistem saraf memberi pesan kan kayak kabel listrik kan. Tenang, ikhlas. Jadi kerjainnya ya udah nggak mikir lagi. Ini kan harusnya tenaga medis yang bikin, masa saya nggak mikir gitu lagi. Kenapa? Karena tadi power antara pikiran dan perasaan dengan spiritual tadi yang sudah tertanam. Yang tertanam kan harus belajar kan, memang harus ngaji dan mengkaji kan. Ya kan? Makanya perlu ngaji gitu. Ya, perlu tahu apa sih janjinya Allah di pandemi ini gitu. Ya. Bahkan di surat Al-Hadid kan dikatakan juga kan bahwa ini sudah tertulis. Dan itu mudah bagi Allah gitu. Nah, kemudian disampaikan juga Allah ya, yang Allah mau adalah kita jangan terlalu berduka yang kita tidak sanggup. Kalau di ilmu emosi, ilmuwan mendapati, oh kita kalau terlalu berduka jadi depresi. Malah bukannya bantuin orang, malah dia bunuh diri. Itu bahayanya. Nah, kata Allah juga di Al-Hadid itu, jangan juga terlalu senang banget. Ya, karena nanti kalau di dalam bahasa ilmu kesehatan mental, jadi manik, mabok. Orang mabok malah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dan Allah katakan, ya janganlah sombong karena Allah nggak suka orang sombong. Nah, ilmu emosi, sombong itu jembatan antara nafsu amarah dan lawamah ke mutmainnah. Itu berat memang.
Makanya dalam menghadapi pandemi memang kita nggak boleh nggak boleh sombong, nggak boleh tantangin pandemi ini. Itu sudah diwanti-wanti. Nah, itu kita bisa tahu kalau kita ya baca Quran, ngaji atau mengkaji. Nah, itulah tanaman spiritual kita. Nah, tambah lagi tadi bahwa walau alam bisawab, ya bisa jadi di jantung kita itu karena sudah ada pembaiatan di alam ruh, itu udah ada jejas suara Tuhan di situ. Nah, karena kita setiap hari ngaji diperkuat tuh tadi sambungannya. Kalau yang di otak udah dapat. Ya, jadi Prof. Nurlia dan Pak Adi dan Bapak Ibu, kalau yang di otak sudah didapat oleh Ian Marshall dan Donna Zahar tahun 2000 di Harvard dan di Oxford University, bahwa di daerah di atas telinga, lobus temporalis kanan kiri, itu sudah ada jejas sambungan Asmaul Husna. Makanya para ahli mengatakan dark spot. Jadi sudah ada jejas itu, tinggal diperkuat oleh kita. Dengan apa? Dengan mengaksesnya. Dengan apa? Itu tadi, melafazkannya tadi, atau berzikir tadi. Ya Rahman, Ya Rahim. Ini nyala nih. Ya, di otak saya nih, kalau saya bilang Ya Rahman, Ya Rahim, ya ini tersambung itu. Bisa jadi kemarin-kemarin udah tersambung, tapi diperkuat sambungannya. Ya Rahman, Ya Rahim. Nah itu. Yang di jantung tuh lagi dicari. Barangkali sudah ada jurnalnya, saya yang belum sempat membaca. Tapi kalau yang di otak tahun 2000 sudah dapat. Itulah yang digaungkan oleh Pak Ari Ginanjar untuk kita ayo rajin lafazkan Asmaul Husna. Karena kadang-kadang kita nggak tahu mengapa ini kondisi keuangan ya Pak Adi ya sekarang. Tapi kan dengan kita baca ya Razak, ya Ghani, ya Mugni, ya Razak, ya Ghani, itu memori ya Razak atau program atau data ya Razak, ya Ghani, ya Mukti pada saat kita lafazkan dia nyala. Jalan di badan, terbroadcast lewat sinyal, tarik. Kita cukup juga loh. Masya Allah gitu. Makanya zaman dulu kan kalau kita lagi punya utang, nggak punya uang, tanya sama alim ulama, tanya sama ustadz, amalan apa nih? Baca nih ya Razak 1000 kali. Supaya nyala di sini. Dan dia narik gitu. Nah, itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan kalau sedikitnya ya, ini baru sedikit banget, saya nggak tahu apa-apa juga. Ya, Pak Mulyanto tadi kan pas banget ini tadi, Mbak Dora, maaf. Ya, kan nggak ada kebetulan ini, nggak ada kebetulan tadi ya. Oke, matur suwun Pak Mul. Terima kasih Ibu Aisyah. Sama-sama. Luar biasa Ibu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ya, baik, saya kembalikan ke Mbak Dora. Oke, matur nuwun Ibu Dr. Aisyah Dahlan, luar biasa tadi sampai banyak yang menginginkan seri selanjutnya ini. Mumpung ada Pak Kepala nanti mungkin bisa didengar aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti ini tergantung ininya Bu Nurlia itu tadi. Bujukan foto ini biar bujukan sinyal gadgetnya sama sinyal badannya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin karena keterbatasan waktu gitu, sebetulnya kalau masih dibuka itu mungkin 1-2 jam lagi mungkin tidak akan cukup ini Bu Dokter gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sudah ada aktivitas lain menunggu seperti itu. Mungkin tadi saya tidak bisa menyimpulkan karena terlalu banyak sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi. Tapi ujungnya mungkin kita akan semakin mengucap hamdalah gitu ya, bahwa ternyata memang betul dan kita yakin bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Semuanya sudah diatur dalam Islam itu. Bahkan kalau dulu misalnya kita kaitkan dengan sejarah, kenapa pada saat perang salib perpustakaan dulu yang dijarah itu karena Islam itu sebetulnya sudah mengkaji sejak lama sekali ya Bu Dokter ya. Ya, gitu. Ya. Ini malah bahkan tadi itu yang tadi ditemukan tahun 91 ya oleh Imam Al-Ghazali, itu sudah ditemukan duluan ya tentang titik kolbu tadi. Imam Al-Ghazali itu kan di 111 Masehi ya, 1110 Masehi kan. Bayangkan, belum ada MRI, tapi karena beliau kesungguhan maka Allah kasih petunjuk gitu. Nah, sekarang baru tuh tahun 91 ditemukan. Jauh banget. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, mungkin
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mohon izin Pak Kepala, Bu Prof. Nurdin, mungkin kita terbatas oleh waktu, jadi harus kita akhiri mungkin silaturahmi kita pada Senin pagi hari ini. Tapi sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Asrofi. Pak Haji Asrofi, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dora. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jam'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kullin wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ya Allah, berikanlah manfaat pada ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarkanlah kami dengan hal-hal yang berguna dan berikanlah kami rezeki dengan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wahfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Ya Allah, kami minta padamu keselamatan untuk agama dan dunia kami, untuk keluarga dan harta kami, untuk seluruh muslimin, keluarga besar, lembaga administrasi negara. Ya Allah, tutupkanlah segala aib kami, tentramkanlah rasa khawatir kami, dan jagalah kami dari berbagai musibah yang datang dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Bapak Dr. Haji Asrofi atas doanya, semoga pagi ini berkat ilmu dari yang disampaikan oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan tadi, kita bisa mengawali hari kita selama seminggu yang akan datang minimal, yaitu dengan tadi ya mengaplikasikan hal-hal yang positif agar menyebar ke lingkungan seperti kita, sekeliling kita. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Ustazah kita, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, atas ilmunya, sharing ilmunya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala LAN tadi yang sudah menyempatkan hadir dalam forum yang berbahagia ini, kepada Ibu Profesor Nurliah Nurdin yang sudah memfasilitasi acara ini dengan baik, pada Bapak Haji Asrofi yang sudah memimpin doa, dan kepada Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dalam forum yang berbahagia ini. Tidak banyak berpanjang kata, mohon maaf saya ucapkan atas segala kehilafan, segala kekurangan saya dalam memandu acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Ibu Aisyah, Terima sehat kasih, selalu. Ibu Barakallah. Aisyah. Amin, amin. Sehat Insya Allah selalu, sehat Ibu. semua. Terima kasih, Ya, amin ya Bu Nurdin. Allah. Bu Aisyah, Insya Allah sampai salam ketemu. dari kami semua di Makassar. Oh iya, terima kasih banyak Ya, ya Pak Adi Taufik. ini banyak sekali pegawai LAN di sini, Bu Aisyah. Alhamdulillah. Aduh, rindunya ke Makassar. Ini sudah 2 tahun nggak bisa ke Makassar ya, Dede. Terima kasih, Bu Dr. Aisyah. Ya, terima kasih Pak Adi Taufik. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Prof, Terima kasih, mohon pamit Ibu. ya, mohon pamit Pak Adi, mohon pamit Mbak Dora, mohon pamit Ya, Bapak Ibu, mohon terima pamit. Terima Ya. kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat LAN saya kasih love.
Iya. Masya Allah. Langsung tembus di jantung ini. Masya Allah. Lebih. Iya. Iya, mari Ki semuanya. Terima kasih banyak, Dok. Izin Bu Aisyah nanti bisa minta materi? Oh iya, kami kirim. Ya, insya Allah. Oh, barakallah. Ya, baik. Ya, Nanti baik. Ya, nanti boleh dipakai juga nanti insya Allah. Nanti bisa. Ya, silakan. Ya, baik. Mari. Ya, Masya Allah. Mari. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih Prof. Lia. Terima kasih. Mari kita kirimkan Materinya. signal-signal yang positif. Telepati. Amin. Terima kasih semuanya, semoga kita selalu sehat semuanya. Amin. Insyaallah. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Ini Bapak bahasa Ibu. kolbunya nanti kuat semua nih, insya Allah. Sehat semua. Yang terus di sini, Prof. Insya Allah. Tiap Sampai hari ketemu hujan. ini rasanya nggak mau berpindah, ini signalnya jalan terus ini. Assalamualaikum. Tiap hari Assalamualaikum hujan, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.